Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Rahmasari dengan NIM 2210204009 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi yang berjudul ad-dararu yuzal, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Nah, di sini ada table of contents yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada pengertian kaidah ad-dararu yuzal, yang kedua ada pendapat ulama tentang kaidah ad-dararu yuzal, yang ketiga ada sumber kaidah dari ad-dararu yuzal, yang keempat cabang kaidah ad-dararu yuzal dan contohnya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Sekarang kita masuk ke konten yang pertama, yaitu pengertian kaidah ad-dararu yuzal. Doror atau kemudaratan secara etimologi adalah berasal dari kalimat ad-doror, yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Sedangkan doror secara terminologi ialah posisi seseorang pada suatu batas di mana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang, maka ia bisa mati atau nyaris mati. Hal seperti ini memperbolehkan ia melanggar sesuatu yang diharamkan dengan batas-batas tertentu. Jadi, doror di sini yaitu menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat mudarat sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Maka arti dari kaidah ad-dararu yuzal adalah kemudaratan atau kesulitan harus dihilangkan. Jadi konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idror atau tindak menyakiti, baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya juga ia menimbulkan bahaya atau menyakiti kepada orang lain. Kemudian konten yang kedua ada pendapat para ulama mengenai kaidah ad-dararu yuzal. Ada dua pendapat ulama di sini. Yang pertama menurut As-Suyuti dan yang kedua menurut Abu Bakar Al-Jassas. Menurut As-Suyuti, kaidah ad-dararu yuzal adalah doror adalah posisi seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang itu, maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Kemudian kalau dari ulama Abu Bakar Al-Jassas, beliau mengatakan makna doror di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan. Nah, kemudian di konten yang ketiga ada sumber-sumber kaidah yang menyatakan tentang kaidah ad-dararu yuzal. Di sini ada 4 sumber kaidah, 3 diantaranya dari Al-Quran dan yang terakhir ada hadis. Dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 surah yang menyebutkan tentang kaidah ad-dararu yuzal ini. Yang pertama ada dalam surah Al-Qasas ayat 77 penggalan ayatnya, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian di sumber yang kedua ada pada surah Al-A'raf ayat 56 penggalan juga, yang artinya dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Dan yang terakhir ada di surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya dan janganlah kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kemudian ada juga dari hadis Hasan, hadis riwayat Ibnu Majah ad-Daruqutni. An Abi Sa'id Khudri qala Rasulullah la darara wa la dirar, yang artinya tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Nah, sekarang kita masuk ke cabang kaidah. Di sini diantaranya ada 5 cabang kaidah yang akan kita jelaskan dari kaidah ad-dararu yuzal. Cabang kaidah yang pertama berbunyi ad-dararu la yuzalu bid-darari, yang artinya kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Contohnya, Aldi mengambil makanannya Andi karena kelaparan. Dari kelaparan tersebut itu akan membuat Andi sakit perut. Kemudian cabang kaidah yang kedua ada ad-daruratu tubihul mahdzurati, yang artinya kondisi darurat yang memperbolehkan suatu yang dilarang. Contohnya, seseorang di hutan
tiada menemukan makanan sama sekali kecuali babi hutan, dan bila ia tidak memakannya akan mati, maka babi hutan itu dapat dimakan sebatas keperluannya. Kemudian cabang kaidah yang ketiga, idza ta'aradat masalihuni ikhtarol maslahatal a'zama, yang artinya jika ada dua kemudaratan yang bertentangan, maka diambil kemudaratan yang paling besar. Maksudnya apabila ada dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya. Contohnya, diperbolehkannya mengadakan pembedahan perut wanita yang mati jika dimungkinkan bayi yang dikandungnya akan selamat. Kemudian cabang kaidah yang keempat, daro'al mafasida aula min jalbi masolihi, yang artinya menolak mafsadah atau kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contohnya, berkumur dan menghisap air ke dalam hidung ketika berwudu merupakan sesuatu yang disunatkan, namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasanya. Kemudian cabang kaidah yang terakhir, ubi halid darurati yuqaddaru biqadariha, yang artinya apa yang diperbolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemudaratannya. Contohnya, kebolehan memakan bangkai bagi seseorang hanya sekadar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup, tidak boleh melebihi. Oke, kemudian konten yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan pertama yang dapat kita ambil dari pembahasan kaidah ad-durar yuzal ini, dalam penerapan hukum Islam, menghindari bahaya atau kerugian lebih diutamakan daripada memperoleh manfaat. Hal ini berarti bahwa jika ada situasi yang mengandung potensi bahaya, upaya untuk menghilangkan atau meminimalkan bahaya tersebut harus menjadi prioritas utama kita. Kemudian kesimpulan yang kedua, kaidah ad-durar yuzal menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan selalu memperhatikan konteks serta keadaan tertentu. Hukum dapat disesuaikan untuk menghilangkan bahaya dalam situasi khusus. Kemudian yang ketiga, kaidah ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, lingkungan, hingga hubungan sosial. Misalnya dalam hubungan medis, tindakan pencegahan penyakit sangat sesuai dengan kaidah ini. Kemudian yang terakhir, kaidah ini sering diterapkan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan. Hukum yang ditetapkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan berusaha untuk menghilangkan bahaya atau kesulitan yang mungkin timbul. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.